Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 16 ayat yang ke-32 yang berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul sabar. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tulisan firman dalam kitab Amsal yang tadi saya baca itu memberikan gambaran tentang orang yang sabar. Itu dia sama dengan orang yang lebih dari pahlawan. Jadi kalau pahlawan itu belum sabar. Tapi kalau lebih dari pahlawan itu orang pasti sabar. Dan yang kedua di dalam ayat itu, orang yang menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Jadi dia menjadi orang yang kuat. Kita mau lihat ada 3 tokoh yang Alkitab jelaskan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang sabar. Dan kita perlu meneladani apa yang Tuhan tulis, apa yang firman Allah katakan tentang 3 tokoh ini. Dan ini yang mau saya share buat saudara. Yang pertama, kita mau lihat tentang Abraham. Saudara nanti bisa baca di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-15. Di sana intinya menjelaskan Abraham menanti dengan sabar puluhan tahun Allah untuk menggenapi janjinya bagi Abraham untuk memperoleh keturunan. Dan Abraham tidak menggerutu. Abraham tidak berhenti bersabar. Tapi Abraham percaya apa yang Allah janjikan itu pasti dia genapi. Sekalipun membutuhkan puluhan tahun untuk bersabar. Tuhan juga mau katakan buat saudara dan saya hari ini. Mungkin ada banyak janji Tuhan yang dilepaskan bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi anak-anak saudara, bagi suami atau istri saudara, bagi pelayanan saudara, bagi pekerjaan saudara, bagi gereja saudara, dan bagi keuangan saudara, bahkan kesehatan saudara. Dan Allah mungkin belum menggenapinya bagi saudara. Tapi pagi ini Tuhan mau ingatkan saudara dan saya, mari menjadi orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu dia akan melebihi seorang pahlawan. Abraham adalah orang yang menjadi pahlawan iman, lebih dari pahlawan iman. Dia bersabar puluhan tahun sampai Allah menggenapi janjinya. Kita harus percaya apapun yang Allah janjikan, berapa lama, berapa tahun, puluhan tahun, Allah sanggup menggenapinya. Yang terutama kita harus sabar menanti penggenapan itu seperti yang dilakukan oleh Abraham. Yang kedua, Ayub. Ayub adalah orang yang memiliki segalanya. Kekayaan, keuangan, usaha yang diberkati luar biasa, bahkan keluarga yang cukup banyak. Tapi kemudian Allah mengizinkan semuanya ludes. Dan Alkitab berkata, Ayub bertahan, bersabar sampai di Ayub yang ke-42. Lalu Allah memulihkan Ayub 2 kali lipat. Semua yang terhilang dari Ayub itu Allah pulihkan, Allah kembalikan 2 kali lipat. Yakobus 5 ayat 11 nanti saudara bisa membacanya di sana. Bahkan saudara juga bisa melihat di kitab Ayub yang ke-42. Tapi Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa Ayub sabar melewati, menanti proses ilahi sampai dia dipulihkan. Ada berapa banyak saudara dan saya diperhadapkan dengan proses tentang keuangan, tentang bisnis, tentang usaha, tentang keluarga, tentang kesehatan. Ini juga yang dialami oleh Ayub. Ayub diproses dari kesehatan, Ayub diproses dalam keluarga, anak-anaknya habis, istrinya meninggalkan dia. Ayub diproses dalam bisnis dan usaha, semua bisnis usahanya ludes, bangkrut. Dan Ayub juga diproses dalam keuangan. Tapi Ayub sabar, tekun,
menanti sampai Allah memulihkan semua yang ada pada Ayub. Alkitab berkata dipulihkan, dikembalikan 2 kali lipat. Tuhan yang sama juga mau katakan buat saudara dan saya bahwa apapun proses yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya, mungkin saudara sedang diproses dalam keluarga, melalui suamimu, melalui istrimu, melalui anak-anakmu. Mungkin saudara sedang diproses di dalam pelayanan, saudara sedang diproses di dalam pekerjaan, saudara sedang diproses melalui kesehatan, saudara sedang diproses melalui keuangan. Tapi Tuhan mau katakan hari ini, mari tetap bersabar sampai Allah memulihkannya, sampai Allah memberkati saudara dan saya di balik proses itu, seperti Dia melakukannya bagi Ayub. Perlu bersabar sampai proses itu selesai Allah kerjakan. Yang ketiga, yaitu kita bisa lihat di dalam Kitab Kejadian 24, nanti saudara baca di sana tentang kehidupan Ribka. Dia adalah perempuan yang sabar, perempuan yang murah hati, dan perempuan yang sangat bijak. Ribka dipertemukan dengan orang utusan Abraham yang mencari pasangan buat Ishak. Tapi yang mau ditonjolkan di dalam ayat itu adalah Ribka pergi ke sumur untuk menimba air, untuk memberikan minum kepada semua ternak-ternak yang dipelihara oleh keluarga Ribka. Dan di dalam perjalanan dia bertemu dengan suruhan Abraham yang membawa unta-unta dan yang sudah berhari-hari tidak minum. Ribka sabar memberikan semua unta itu minum, padahal itu hari sedang siang panas terik. Dia seorang perempuan, tapi Alkitab berkata dia kembali ke sumur itu, dia berlari, dia kemudian mengambil buyung, dia mengambil air, lalu dia memberikan minum unta-untanya. Itu dikerjakan berulang-ulang dan dia tidak bersungut. Dia sabar mengerjakan bagian untuk dia berbagi. Yang ketiga ini sabar berbagi. Sekalipun yang dia bagikan itu tidak mudah. Air yang dia bagikan itu dia harus berlari ke sumur. Dia kembali lagi, dia memberikan minum unta-unta. Dan unta-unta itu minumnya enggak sedikit saudara. Sangat amat banyak. Jika Ribka tidak sabar, Ribka akan berhenti memberikan minum unta-unta yang dimiliki oleh suruhan Abraham itu. Tapi Alkitab menjelaskan bukan saja tuan itu diberikan minum oleh Ribka, tapi seluruh untanya itu juga Ribka memberikan minum. Satu unta bisa minum berliter-liter saudara. Dan bayangkan berapa kali Ribka harus berbalik, lari ke sumur dan mengambil air dan kemudian memberikan minum unta-unta itu sampai selesai menurut Alkitab. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa di poin yang ketiga ini, Ribka sabar melakukan sesuatu. Sehingga pada akhirnya saudara lihat Ribka kemudian dibawa untuk disandingkan dengan Ishak. Hidup Ribka diberkati karena dia rajin, dia murah hati, dan dia sabar melakukan bagian di mana dia berbagi sampai pada akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya, kita tidak boleh bosan berbagi. Lihat Ribka, dia berbagi air di tengah siang bolong. Dia tidak memakai keran untuk menampung air dan memberikan minum bagi unta-unta yang dimiliki oleh orang suruhan Abraham, tapi dia membawanya di pundaknya. Alkitab berkata, tapi dia menyelesaikan itu dalam waktu yang cukup lama ketika dia memberikan unta-unta itu. Mari saudara, mungkin Ribka hanya berbagi perhatian dan berbagi air minum dengan sabar di siang bolong. Tapi Tuhan juga mau ingatkan saudara dan saya, kesabaran kita untuk terus berbagi itu akan membawa kita menjadi orang-orang lebih dari pahlawan kebaikan, pahlawan yang murah hati seperti yang Ribka lakukan. 3 poin ini kiranya menjadi berkat buat saudara dan saya hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang sabar, karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi orang yang sabar. Amin.